Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miardan, NIM C20120518. Saya dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Ryan Razin, Agung Zulhak, dan saya sendiri Miardan. Saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama di sini ada desain, penulisan laporan, dan studi kelayakan bisnis. Tujuan dari desain studi kelayakan bisnis adalah melihat sejauh mana proyek mempengaruhi usaha. Dengan aspek tersebut, kita mengetahui gambaran desain, studi kelayakan, rencana usaha seperti sumber daya dan sumber dana. Studi kelayakan juga melibatkan konsultan analisis dampak lingkungan yang terdiri dari 5. Yang pertama itu identifikasi, perumusan, penilaian, pemilihan, dan implementasi. Sini ada aspek pasar. Yang pertama, bertujuan untuk mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek. Yang kedua, bentuk pasar. Penjelasan aspek pasar produsen dan konsumen yang dipilih. Ketiga, luas pasar, pertumbuhan permintaan dan market share dari proyek terhadap seluruh industri. Yang keempat, kondisi persaingan antar produsen dan siklus hidup produk. Introduksi, bertumbuh, dewasa atau menurun. Yang kelima, mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Penjelasan kondisi permintaan dan penawaran produk sejenis baik pada saat ini maupun prediksi masa mendatang. Di sini ada 2 aspek pemasaran, adalah kegiatan untuk menjual produk dan menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan dengan pelanggan. Yang kedua, menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih, target market. Aspek teknik dan teknologi, menentukan strategi dan teknologi produksi atau operasi yang akan dipilih, kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi dan tata letak pabrik yang akan menguntungkan. Sini ada aspek manajemen, menentukan manajemen baik dalam konstruksi proyek maupun saat operasional rutin proyek. Pihak perencanaan, pelaksanaan, manajerial, koordinasi dan pengawasan, bentuk badan usaha, struktur organisasi. Beban bisnis, pembuatan laporan studi kelayakan. Yang pertama, langkah pertama yang biasa digunakan dalam persiapan dan analisis suatu usaha adalah melakukan studi kelayakan untuk memperoleh informasi yang jelas dalam menentukan dimulainya perencanaan usaha. Dengan kata lain, agar pelaksanaan usaha berhasil baik, dapat memberikan keuntungan baik kepada pengusaha maupun penyandang dana, bank dan lembaga terkait lainnya. Perlu adanya rencana usaha diperhitungkan yang matang berupa suatu studi kelayakan yang dibuat secara profesional. Yang ketiga, materi ini akan membahas cara penyusunan studi kelayakan suatu usaha yang sifatnya sebagai pedoman atau acuan bagi para mahasiswa dalam analisis proyek, terutama untuk para mahasiswa dalam memberikan masukan untuk melakukan penelitian lapang, menganalisis dan membuat laporan studi kelayakan. Yang keempat, perlu dipahami bahwa materi ini merupakan suatu standar baku yang kaku. Yang kelima, alasannya adalah penyusunan suatu studi kelayakan akan tergantung pada sifat dan kompleksitas suatu usaha serta pada seberapa banyak keinginan pemilik usaha. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.